Dari Banua untuk Indonesia. Welcome back Sobat Amnesia di podcast Amnesia UMKM Maju Bersama UMKM Kalimantan Selatan. Salam Amnesia dari Banua untuk Indonesia. Podcast hari ini saya ditemani oleh seorang barista dan juga sekaligus nih pemilik kedai kopi di daerah Lambung Mangkurat ya di Banjarmasin. Selamat datang Mas Iza Obob, betul? Mas ya. Iza Obob dari Pelataran Coffee. Halo semua teman-teman. Halo Mas Iza Obob, boleh diperkenalkan dirinya dulu dong? Iya, nama saya adalah Iza Obob, selaku pemilik tempat kedai kopi di Palima, namanya Pelataran Coffee. Pelataran Coffee ya? Iya, betul. Oke, Mas Iza Obob nih, Mas Iza kan barista sekaligus owner dari Pelataran Coffee ya. Iya. Mas Iza ini kalau boleh tahu jadi barista dulu, baru memutuskan untuk membuka kedai kopi ini, Iya. atau Mas Iza ini, aku mau buka kedai kopi dulu nih, Pelataran Coffee dulu, baru kemudian aku akan belajar jadi barista. Itu gimana Mas? Boleh Jadi diceritakan? kalau sebenarnya awalnya nggak kepikiran pengen punya kedai kopi. Oke. Awalnya malah diajarin sama teman buat kopi. Diajarin ya? Diajarin karena pada saat itu ada lomba kopi yang bukan barista. Gimana itu? Jadi ada lomba kopi dulu yang bukan barista, yang cuma hobi aja atau baru kenal gitu. Mungkin pada saat itu teman-teman bikin acara itu untuk menambah Antusiasme ya? satu itu, Oke. terus lapangan pekerjaan. Oke. Karena pada saat itu lagi awal-awalnya kedai kopi di Banjarmasin lagi rame gitu. Oke. Dan acara lomba itu pesertanya dulu kurang Oh, Jadi- itu acaranya di Banjarmasin? di Banjarmasin. Oke. Nah jadi itu saya disuruh ikut untuk menambahkan peserta yang kurang. Oke. Karena di tempat kedai itu kita sering ngopi, karena kita ke tempat kopi itu kerjaannya freelance dulu. Oke, berarti basically emang cinta gitu ya sama kopi. Sekarang iya. Kalau dulu belum cinta kan. Oke. Sekarang sudah cinta karena ada toko fisik dan jadi pekerjaan gitu. Oh, gitu. Dulu kan cuman kenal dulu lah ya, Oke. bilangnya gitu loh. Kenal, coba, terus ikut lomba. Nggak tahu kenapa pas lomba yang juara satunya saya. Nah makanya itu bingung. Kok ya begitu pokoknya 3 hari diajarin sama teman-teman, tiba-tiba kan, tapi semua pesertanya yang tidak bisa buat kopi juga, baru-baru pemula lah Oke. istilahnya. Jadi biar ini loh Menyaring cara talenta. orang bikin kopi gitu Oke. loh. Pada tujuan mereka bagus banget gitu loh. Dan akhirnya dari situ semua sampai ke tahun ini dari kopi semakin banyak Banjarmasin. Mungkin itu juga salah satu achievement mereka. Oke. Mas Iza Obob sendiri itu sejak kapan sih memutuskan untuk terjun ke bisnis kopi ini? Awalnya tahun berapa? Awalnya tahun 2017. 2017. Ya, sudah 4 tahun saya bersama Pelataran, tapi 1 tahunnya belajar. Kayak sharing-sharing atau ketemu-temu gitu lah. Jadi selama 2017 dan tahun pertama itu Pelataran Coffee sendiri udah buka, tapi Mas Izanya sambil belajar gitu? Di Atau 2016 akhir belajar. Oke. Jadi akhirnya 2017 tengah-tengahan April buka kedai kopi ini. Oke, Di- 2017 Ya. awal mula Pelataran Coffee ya. Oke. 2017. Oke, Mas Iza Obob dan Pelataran Coffee nih. Iya. Apa sih makna di balik nama Pelataran ini? Jadi awal mula saya jualan kopi di depan rumah. Oh, memang di Pelataran. Nah, gitu. Artinya kan bahasa Banjar mungkin Pelataran ya itu depan rumah gitu. Awalnya nggak pengen punya nama Pelataran, nggak tahu nih namanya apa. Oke. Jadi habis buat kedai kopi di depan rumah, cuman pakai meja apa ya dulu ya, meja kayak gini, meja belajar. Oke. Yang penting ada alat, ada kopinya, terus teman-teman aja diundang. Oke. Ya, karena mikirin ada meja bar pada saat itu nggak kepikiran
bikinnya kayak gimana, nyarinya di mana, masih belum tentu konsep, nggak tahu kan. Tapi pengen banget jualan, jadi ya udahlah yang seadanya dulu lah gitu. Ternyata ada teman-teman yang datang. Lama-lama kelamaan teman-teman pada saat nggak jualan, pas main ke kedai teman, kapan nih pelataran ngopi di pelataran rumah kamu lagi? Oh, keren juga ya namanya gitu. Oke, itu awal. Kayaknya pelataran kopi asik juga. Oke. Udah lah, oke, pelataran kopi. Lah. Tapi gitu. ada dua sih, kadang teman-teman yang lain mungkin nggak tahu ya, teman-teman yang lain di sini tahu atau enggak kenapa saya belakangan pakai C coffee, iya, bukan itu pakai K kopi. gitu. Karena biar internasional aja. Oke, berarti karena, ada. Iya, kan kita nggak tahu kan tamu mana datang ke Banjarmasin. Kalau misalkan pakai K berarti lokal kan. Oke. Ya mimpi aja dulu kalau ada orang bule tiba-tiba datang ke Banjarmasin atau mainnya kan bawa tamu. Biasanya kan yang namanya C, biarpun kita nggak ngasih tahu kalau orang lokal, C itu juga coffee kan. Iya, orang jadi juga udah tahu ya. Iya betul, Kopi. betul. Tapi kan kalau tamu luar datang ke tempat kita gitu, nggak tahu kalau huruf K itu kan kopi. Nah, jadi pakai C, dan pakai C pun dulu pernah tahu kalau pakai K biasanya bisa dihentikan dengan yang manualan, nggak pakai mesin. Oh gitu. Setahu saya dulu gitu. Sekarang nggak tahu sih sudah berubah atau enggak ya. Cuma dapat informasinya seperti itu. Jadi kalau pakai C lebih baik. Kalau ada mesin kan lebih, oh ya ini profesional, mungkin kita kata profesional. Jadi dulunya memang pakai manual, alhamdulillah sekarang sudah pakai mesin. Oke. Jadi dulu itu pas awal-awal memang dari awal grinding sendiri iya, gitu, nyeduh sendiri. Iya. Oke, luar biasa. Bukan pakai mesin yang kita setiap kali mau buat tuh sehari misalkan seliter dulu ngumpulin, ada alatnya yang buat ngumpulin espresso, buat kopi susu misalkan. Sekarang udah tinggal dipencet. Iya, sekarang udah. Iya. Cetek ya. Begitulah. Oke. Pelataran kopi nih ya. Iya. Selayaknya brand lain gitu pasti ada value di balik brand ini sendiri. Nah, apa sih value di balik brand Pelataran Coffee ini yang pengen Mas Iza Obob ini sampaikan ke penikmat racikan kopi yang kalian sajikan ini? Sebenarnya kalau ngomongin value, saya juga kurang tahu sebenarnya. Waduh. Beneran. Cuman kalau misalkan apa tadi? Apa sih yang mau disampaikan bagi dari penikmat tadi ya? Dari segelas kopi yang kalian sajikan ini. Jadi di saat itu 2016 dan sebelum buka gitu. Saya belajarnya kemarin di Malang. Tapi kan tahu informasi pertama bikin kopi di Banjar sama teman-teman tadi. Okay. Nah, terus saya pergi ke Malang karena pekerjaannya pertama kali kan job fotografer wedding nih. Oh, sebelumnya fotografer ya, wedding. Saya ngerjainnya pertama adalah fotografer wedding. Banting setir jadi barista. Iya, mungkin seperti itulah. Nambah hobi baru mungkin. Terus ya tadi tiba-tiba ke Malang ngobrol sama salah satu kedai, boleh saya sebutkan? Boleh sih. Oh, iya. Kita terbuka di sini. Iya. Saya ngopi di Amsterdam Coffee di Malang. Saya kaget. Kopinya 10.000. 10.000 satu gelas. Satu gelas cappuccino. Yang pertama kita ngopi di Banjar mungkin cappuccino pada saat itu 35.000 lah. Heran kan gitu. Dan seenak itu gitu. Okay. Somehow kayak something like new di cappuccino-nya. Kita udah pernah minum cappuccino, tiba-tiba dapat rasa baru gitu dengan yang nggak tahu ya itu pada satu kultur atau budayanya gitu, karena dingin juga gitu kan ya. Nah, kalau ngomongin penikmat dari ya yang di Amsterdam, dari ownernya Amsterdam sampai teman-teman semua di sana yang sekarang bantu saya biji kopi, bahan baku, ilmu juga dapatnya dari sana. Kalau masalah penikmat ketika kita sudah bikin kopinya menurut saya dan dapat sharing di sana, kopi yang baik dan benar sudah diolah, penikmatnya akan datang dengan sendirinya. Begitu sih. Kalau kayak satu gelas kopi dari Pelataran Coffee ini kesannya penuh cinta dan cerita gitu. Amin.
Enggak, ya itu kan kalau ngomongin mungkin kita nggak tahu ya di luar sana kan banyak di kopi juga ada yang ngitung kuantiti, ada HPP dan lain-lain kan. Kalau ditanya sekarang ngitung nggak gitu? Nggak ngitung. Serius? Iya, nggak tahu HPP itu berapa gitu. Cuman ya waktu belajar pertama kali dengan mentor gitu, saya bilangnya mentor ya, yang punyanya Amsir namanya Boleh disebut loh namanya, ya, boleh? saya mau nyebut kok ini. Namanya Pak Sifaraja. Sifaraja. Iya, dia orang India. Tapi dia pakai bahasa Jawa keturunan ketiga atau keempat kalau nggak salah ya. Minta maaf Pak ya. Dia perawakannya orang India. Dia ngajarin beberapa hal yang menurut saya sedekahnya lebih bagus. Dalam sekali loh. Iya, saya mungkin ceritanya saya harus cerita ini mumpung di sini kan gitu. Okay. Kalau Pak Raja selama saya pertama kali kenal sampai sekarang yang saya tangkap meskipun kita berbeda agama, saya tangkapnya Pak Raja luar biasa kalau untuk masalah memberi. Oke. Ya. Oke, Mas Iza Obok ini masih ingat nggak pelanggan pertamanya Pelataran Coffee? Masih? Bukan saya loh, Mas. Iya. Masih. Masih ingat, Mas? Masih ingat. Tahun 2017. Iya. Masih Teman ingat? sendiri dan teman Oke. sendiri pun juga sudah punya kedai kopi juga yang minum gitu. Oke. Masih ingat. Nah, Mas Iza masih ingat nggak pertama kali nih saat Pelataran Coffee waktu itu dibuka dan gimana perasaan Mas Iza waktu pertama kali? Wah, aku punya kedai kopi sendiri nih. Iya, kaget juga. Cuman kita kan saya dulu bikin kedai kopi cuman posting di Instagram story. Saya foto alat, terus saya ngopi sendiri. Teman-teman pada nge-DM, sudah ada punya alat kopi ya, bilang gitu. Iya, ada, kalau mau kopi ayo temenan yuk. Udah temenan aja, nggak usah bayar. Maksudnya datang aja dulu kita ngopi bareng gitu kan. Terus Ya, gratis gitu. Mas kalau datang ke Pelataran Iya. Coffee dulu. Beneran? Iya, beneran. Oke. Karena pada saat itu waktu bikin itu saya balik dari Malang kan, Oke. dikasih sama Pak Raja 1 kilo biji kopi buat kamu coba dulu. Gitu. Wow, oke. Mas Iza nih, bisnis kopi ini kan bisnis yang lagi hype ya. Iya. Lagi anget-angetnya, lagi menjamur di mana-mana Banget. ya kan. Betul. Nah, apa sih yang bikin Pelataran Coffee ini berbeda dengan bisnis sejenisnya nih? Apakah mungkin menunya atau mungkin yang seperti kita bahas tadi ya, value yang dianut Pelataran Coffee nih? Silakan, boleh dijelaskan. Kalau beda nggak ada, Mbak. Sama aja sama Oke. teman-teman lain, jualannya kopinya sama kok. Cuman kan kopi kayaknya bahan bakunya beda, yang buatnya beda mungkin ada yang bilang beda juga kan. Pada dasarnya saya buat ya kopi, susu, mungkin ada gula aren atau pemanis yang sirup, vanila, karamel aja dan sama kok gitu. Iya. Saya boleh coba nih, saya mau membuktikan. Boleh. Jadi kalau masalah beda kayaknya tergantung penikmatnya kan gitu. Sama. Tapi enak. Sumpah enak. Yang berbeda mungkin tergantung kepada penikmatnya. Dia mungkin lebih suka kopinya tebal kah. Misalkan ada satu brand, misalkan dia SOP-nya misalkan kopinya segini. Dia udah merasa cukup, tapi si penikmat datang pengennya lebih tebal misalkan. Oke. Lebih dark gitu ya? Iya, mungkin lebih dark gitu kan. Terus minta tambahin kopinya lagi, kadang ada yang bayar, ada juga yang enggak. Jadi kan semuanya sama. Menurut saya sama gitu loh. Kita buat ini juga sama, tapi ketika orang datang, orang jarang ada yang Mas tambahin ini, berarti mereka udah merasa pas. Nah, gitu aja sih. Jadi bikin pasnya di kopi ya tergantung kitanya kan yang membuat bedanya. Oh, mungkin Banjar senangnya manis gitu. Ya kalau kopinya manis orang suka, berarti dia pas punya kita kan. Somehow kalau misalkan dia mau bayar lagi kan urusannya dia gitu. Betul. Berarti Pelataran Coffee sendiri ini udah punya pelanggan tetap gitu ya, punya. Ya, alhamdulillah adalah. Oke. Nah, Mas Iza, Yep. boleh dong diceritain yang dibawa ini, yang barusan saya cicipin dan enak banget ini. Ini namanya kopi apa? Apakah ini signature coffee-nya dari Pelataran Ya. Coffee? Ya, salah satu signature yang Oh, ada banyak nih. banyak. Oke, boleh diceritain? Wah, oke, gini deh.
Jadi kalau kopi susu yang ini cerita awalnya ada setelah saya sudah menjalankan kedai kopi selama 6 bulan. 6 bulan. Jadi saya dulu pertama kali jualan kopi cuman kopi hitam sama Vietnam drip, kopi susu cuman pakai susu kental manis, bukan pakai susu cair press atau espresso. Jadi nggak pakai espresso dulu karena alatnya nggak punya. Tapi kalau kalau masalah buat pada saat itu udah pernah buat, cuman nggak punya alatnya. Setelah 6 bulan jalan dapat keuntungan dan beli alat itu buat sampai sekarang. Dari 6 bulan sampai ke sini ya kayak kopi susu, ini namanya kopi susu original. Kopi susu original. Iya, kan original aja kan gitu. Manisnya nggak pakai gula, cuman dari 2 susu. Saya mungkin bikinnya difermentasi biar manisnya lebih dapat. Difermentasi maksudnya gimana nih? Jadi buatnya harus difermentasi kayak mungkin jabarannya kayak wine. Makin lama makin enak. Apanya? Susunya atau Susunya. kopinya? Susunya? Iya. Oke, boleh diceritain nggak Mas gimana itu? Saya soalnya agak kaget nih, soalnya kan anggapan kita kalau susu difermentasi jadinya yogurt. Iya, betul. Tapi ini bukan yogurt, nggak jadi yogurt. Jadi nggak sampai yang berhari-hari. Gitu. Oke. Kalau berhari-hari kan kita pasti punya expired lah. Ya. Sampai mikir juga buat kopi susu kalau misalkan orang seneng dibawa ke rumah bisa bertahan berapa lama. Itu kemarin saya uji coba juga. Jadi kalau kopi susu yang ini tanpa es batu mungkin bisa dibawa pulang 3 hari bisa, tapi nggak boleh keluar kulkas karena pakai susu fresh milk bukan UHT gitu. Kalau UHT kan mungkin expirednya lebih panjang. Itu sih. Selain kopi susu original ini apalagi Mas? Kopi susu original ini yang semua kalangan di tempat saya masuk. Nyoba ini. Ya. Masuk semua. Oke, terus yang lebih enak, lebih enak makanya ada tingkatan gitu loh. Bukan lebih enak, saya minta maaf. Narsis, Mas ya narsis. Enggak, tapi soalnya bener enak, beneran. Kalau enak kan apa ya, selera mungkin gitu. Saya takut salah. Oke. Jadi saya buat yang lebih bulat rasanya. Kita buat kopi susu pelataran original yang premium. Premium. Ya, yang premium. membedakan apa nih? Kita pakai 4 susu di dalam. 4 susu, yang tadi 2 susu, sekarang 4 susu. Iya, karena kan kopi susu. Kalau kopinya satu aja ya nggak apa-apa kan. Apa aja itu? Susunya ada 4 brand. Oh, 4? Iya. Maaf, saya nggak bisa jelaskan brandnya. Jangan. Perusahaan. Iya gitu. Okay. Jadi 4 susu dicampur jadi satu, jadilah kopi susu. Tapi ada bedanya, saya pakai gula aren yang brown sugar, yang bubuk bukan yang cair. Oke, bukan yang dicairkan ya? Bukan. Jadi bubuk dilarutkan bersama susu, ditambahkan 4 susu dan dan kopi. Makanya kenapa saya nggak bisa bawa di sini? Soalnya itu cara buatnya harus di-shake. Jadi harus minum di tempat. Kalau dibungkus, tadi kan mungkin waktunya kita janjinya jam berapa, bawanya susah. Oke, habis ini saya ke pelataran kopi Mas ya. Siap. Oke, selain kopi susu original tadi kan ya, kemudian kopi susu original premium. Ya. Itu kan masuk ke semua segmen ya, kalau boleh saya bilang. Ada nggak segmen yang lebih khusus misalnya kayak espresso ya? Espresso kan ada. Ya, ada nggak Mas signature-nya? Untuk espresso kita pakai dua brand. Satunya yang base semua yang kita pakai campuran dari kopi susu, americano yang klasik ada, yang modern ada. Oke. Iya, jadi untuk espresso kita pakai ada grinder 2 gitu. Satunya yang additional beans gitu. Jadi kalau bulan ini habis, bulan depan kita ganti baru, kita cari lagi. Tapi ada satu yang klasik, itu yang untuk semuanya yang diminum sekarang itu pakai yang klasik. Oke. Nah, selain kopi ada nggak sih yang non kopinya? Kopinya? Ada. Kita cuma 3 aja. Kalau non kopinya ada matcha, coklat, sama cookies and cream. Iya. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Cuma 3 aja. Kenapa? Karena yang lain nggak bisa buat, nggak tahu bikin enak gimana. Jadi itu sudah kita bukan max juga ya. Suatu saat mungkin ketemu kayak red velvet,
mungkin dari bahan baku cara buatnya kita pas gitu kita jual, tapi sekarang masih belum ketemu yang mana red velvet yang bagi kita cocok. Itu aja, nggak memaksakan semuanya harus ada sebenarnya gitu, yang ada aja dulu. Oke. Mas Iza nih, kita bicara soal isu yang lagi hangat-hangatnya Bahas apa? sekarang, itu tentang pandemi COVID-19. Mas Iza. COVID-19. Ya. Dan tentunya kan pandemi ini sudah punya dampak terhadap bisnis ya. Kayaknya dampaknya sama rata gitu ya. Gimana sih dengan omset pelataran kopi sendiri sejak pandemi ini? Ini maaf sebelumnya, saya bukan pembisnis. Kenapa? Karena saya nggak pernah ngerti masalah omset tadi, pendapatan segala macam kan. Gitu. Saya mungkin filosofinya dari dulu ngambil tagline-nya almarhum Bob Sadino. Kerjaan paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar, gitu kan. Jadi dari awal COVID nih, untuk masalah omset ya kita juga ngerasa turun, ada pemasukan ibaratnya. Kalau hitungan target, saya pernah konsul juga sama teman yang akuntansi, gimana sih cara target? Ya target kamu misalkan sehari 500.000 gitu, wajib untuk atau apa, gimana caranya? Berapa gelas kan gitu loh. Ribet juga ya ternyata gitu loh. Ya sudahlah, begitulah pokoknya intinya kan. Karena sebenarnya pelataran sendiri 1 tahun saya nggak punya pegawai. Jadi menjalankan bisnis sendiri. Jadi buka sendiri. Iya. Beres sendiri. Iya. Pada saat itu kan kopi cuman sampingan. Oke. Yang pertamanya kan fotografer fotografer, iya gitu lah. Udah job listnya yang 1 bulan di kantor, Sabtu Minggu mungkin ada job sudah gitu. Jadi kalau Senin sampai Jumat bukanya semampunya badan. 1 tahun. Nah, punya pegawai. Cuman ada teman-teman rata-rata yang bantu-bantu, kadang tiba-tiba pas ngopinya agak larut malam kan bantuin cuci atau bantuin buat pada saat lagi ke belakang atau apa, atau mau buat sendiri juga nggak apa-apa. Itu 1 tahun yang awal ya. Setelah itu nabung hasil dari fotografi, dibuatlah toko depan rumah, kotak. Kotak putih-putih itu. Iya. Sangat terlihat dari pinggir jalan Lambung Mangkurat, Mas. Betul. Karena juga kenapa jadi ngambil konsepnya putih ya karena biar nggak pakai lampu kalau jualan pagi. Oke. Cerah ya kan? Iya, itu dapat ilmu juga dari fotografi. Iya juga ya. Gitu kan. Jadi biar orang datang buat, sebenarnya ada hayalan imajinasi yang sedikit konyol sih, Mbak. Jadi kayak ada kok kita jadi ke situ Indonesia lah. Soalnya ngebahas apa tadi HPP ya? Ya begitulah dampaknya kan. Ya, cuman kedai kopi kenapa jadi putih ya karena satu, pertama biar jualan pagi nggak pakai lampu, terus basically-nya biar juga ketika orang datang entah genre handphonenya apapun, kalau di pagi dia udah nggak perlu cahaya buatan lagi, biar story-nya bagus. Iya, saya pikir kan biar mereka datang dia posting fotonya bagus. Sampai segitunya Mas ya. Imajinasi itu aja sebenarnya sih Pak, soalnya itu aja. Memang karena backgroundnya fotografi. Gitu ya. Tapi memang sekarang sosial media itu jadi alat yang luar biasa untuk promosi. Oke, sekarang kalau masalah COVID, kalau dibilang mikir omset turun, sebenarnya kalau di callback untuk bisnis, saya bisa bertahan. Bilangnya gitu aja ya, mungkin ya. Bisa bertahan, alhamdulillah tempat punya sendiri, belum bayar sewa lah istilahnya gitu, pinjam lahan bukan rumah orang tua. Kawan-kawan mungkin yang merasa bisa ngitung omset dan lain-lain karena mungkin ada pegawai, terus sama bayar sewa juga kan, dan peraturan pemerintah juga sekarang lagi yang aneh-aneh gitu kan, macam-macam lah, ada yang senang ada yang enggak gitu loh. Tapi satu pelajaran besar saya juga, dampaknya bukan terlalu dampaknya besar, bukan karena pemasukan. Jadi tahun COVID pertama saya kehilangan 3 barista. Kenapa itu? Karena berhenti semua kerja. Karena orang tuanya tidak mengizinkan kerja pada saat kondisi COVID. Oke. Memang saat itu kita menakutkan ya. Iya, menakutkan kan awal-awal. Dan saya nggak mikir kan gitu loh. Ya kalaupun ibaratkan nggak jualan bahan baku,
paling susu lah basi kan, ya kalau misalkan nggak jualan susu diminum sendiri aja gitu. Kalau cari modal lagi kan tinggal beli bahan baku kan gitu kan, tempatnya kan nggak pikirin kan pada saat itu. Tapi awal covid saya tutup 14 hari. 14 hari. Waktu sesuai anjuran pemerintah. Iya. Enggak, awal-awal PSBB kan, Iya. itu pada sulit buka kan, dan saya pribadi pegawai saya rumahkan lah, karena kan permintaan orang tua mereka kan, ya sudah gitu. Artinya kita nggak jualan dulu, jadi saya nggak gaji kan. Terus selama 14 hari saya melihat sistem, dan kebetulan juga saya punya mentor kan di Malang. Saya tanya-tanya, Pak, kalau di sana Bapak secara bisnis menanggapinya seperti apa? Sering-sering lihat orang live masalah bisnis dan lain-lain, padahal kan tadi awalnya hobi gitu, tapi pengen tahu informasi juga masalah pembisnisan. Nggak salah dong istilahnya gitu. Akhirnya ketemulah sistem yang dulu lihat di Jogja, kedai kopi Jogja. Ada orang Jogja bikin sistem cara membuat kopinya, dia sistemnya refill. Iya, isi ulang. Jadi dia kasih botol kaca, dia jualannya seliter. Terus kalau misalkan habis, kalau pengen lagi dibawa lagi botol yang tadi. Kayak kita beli galon. Berarti sekarang di pelataran kopi ada produk itu? Ada. Yang refill? Serius? Oh, pro ini nih, green movement nih. Nah, makanya pas ingat kalau cerita di awal, kenapa dulu pernah uji coba expired, ternyata sekarang terpakai. Ya nggak? Kayak kita membuat expired kan, kita berapa hari sih? Terus jadi di botol kita juga kasih informasi cara pemakaian minum, penggunaan dan segala macam. Akhirnya kita yang buatnya enak, dan orang yang minumnya sampainya dengan enak gitu. Bisa dinikmati dengan baik gitu istilahnya. Nah, di tahun Covid pertama kali pegawai pada nggak masuk, saya ngerjainnya sendiri. Balik lagi seperti iya, apa ya? Karena back to basicnya dulunya sendiri. Kalau udah punya usaha yang itu udah pakai toko kan ya. Bisa saya nunggu pemerintah boleh buka, saya buka. Saya mikir kan, akhirnya saya ketemu sistem itu, saya bangun lagi. Terus ada teman saya yang diberhentikan kerja gitu. Saya culik lah kan, mau kerja nggak, mau bantu nggak sih? Jadi kita sistem bikinnya PO kemarin. Karena kan marak-maraknya di Banjarmasin pada saat itu semua pengen dibotolkan. Ya nggak sih, semua pengen kopi minum di botol segala macam kan. Dan saya rasa pada saat itu mikir bahwa Banjarmasin nggak ada distributornya botol kan. Kalau satu Banjar kedai kopi cari botol di satu tempat yang sama, harga botol naik nggak sih? Iya kan? Jadi supply dan demand nih. Jadi kita bikin kopi ini pakai botol, orang semuanya pakai botol, terus berarti kita nambah orang kan, nambah bahan baku kan. Jadi mikir selama 14 hari tiba-tiba untungnya gitu, botol sirup itu nggak dibuang, banyak dikumpulin karena orang tua kadang jualnya ke Loak kan, samping rumah tuh beberapa ratus meter ada orang yang jual botol kaca, bekas lah, barang-barang bekas lah. Kayaknya dia bisa dimanfaatkan deh kan gitu lah. Timbullah ide, jadi botol kaca brandnya dikoyak, dicuci bersih, baju panas, sudah ya pakai itu, jualnya seliter. Dan laku. Alhamdulillah. Mendapatkan kesempatan di balik tantangan gitu ya. Iya, dan jadi misalkan botolnya kan ada 50 botol kan kalau nggak salah. Dan 50 botol kalau sudah disebar 50 botol sistem refill kan? Betul. Jadi saya nggak nambah. Iya, jadi 50 aja sebulan 50 botol, orang kan ada yang satu hari habis besok beli lagi. Sistemnya PO. Jadi satu bulan saya untung sendiri, nggak bayar pegawai. Alhamdulillah. Makanya kalau ngomongin omset pada saat itu saya juga bingung. Saya alhamdulillah dapat untung. Berpikir secara konyol aja sih sebenarnya. Tiba-tiba aja sebenarnya. Siap. Mas, ini kan kita dari tadi berbicara soal ups and down ya. Dari bisnisnya Pelataran Kopi ini. Sempat nggak sih Pelataran Kopi ini mengalami kendala selain pandemi tadi ya? Apakah pernah kebanjiran misalnya atau kehilangan gitu? Kalau kehilangan cuman pegawai. Pegawai, Terus mereka
pas pegawai berhenti kerja tiba-tiba semuanya pas diizinkan buka mereka malah nggak balik, nggak masalah. Mereka ngomong, bang saya pengen kerjaan baru, ya oke, kan itu semua orang punya hak kan. Ya udah nggak apa-apa, jadi semuanya pada mau kerja di tempat yang baru gitu, ada sistem yang baru mungkin, and then kayak mereka cari tambahan yang lebih besar gajinya. Ya saya kan secukupnya kan ya. Saya pertama kali cari pegawai orang yang dari nol, basic nggak ada, soalnya saya pengen mengajarkan mereka. Niatnya mengajarkan sampai mereka bisa, jadi sampai kita bisa bawa nama ini sama-sama belajar. Tapi somehow kalau misalkan mereka udah punya kemampuan itu, tiba-tiba di luar ada yang ini ada apa namanya, ada mereka ketemu investor, ayo silakan, nggak apa-apa. Berarti ilmu yang sudah dikasih kepake buat mereka. Selain itu ada nggak mas misalnya kehilangan banjir sempat ya, banjir sempat akhir tahun lalu kalau nggak salah. Iya, awal Januari kan 2020 awal ya pokoknya ya Januari ya. Banjir, tutup sampai selesai, tutup. Alhamdulillah kalau kehilangan cuman 2 itu aja sih untuk saat ini. Kalau saya dengar nih dari tadi, berarti kan circle pertemanannya Mas Iza Obot sendiri kan memang teman-teman yang penikmat kopi gitu ya. Iya. Itu menimbulkan istilahnya ada konflik nggak sih Mas? Kalau konfliknya kayak apa dulu? Ini kan Mas Iza bikin bisnis sendiri nih. Apakah teman-teman yang tadinya ngumpul bareng-bareng terus tiba-tiba jadi ya hilang enggak gitu kan? Ya enggak ada sih. Enggak, ya? Malah mereka yang mungkin hobinya ke sana, ke tempat saya. Pelataran. Ajang silaturahmi. Iya, kalaupun saya libur saya yang balik ke sana. Oh. Jadi ya circle-nya ya kita gantian. Gitu sih. Salah satu respect juga kan buat kita saling silaturahmi lah, pelaku sama gitu. Itu sih. Okay. Mas Iza, ini kan seiring bertumbuhnya pelataran kopi ini, ada nggak sih cita-cita atau visi yang kedepannya Mas Iza Obot ini pengen raih dari pelataran kopi ini? Mau dikembangkan seperti apa misalnya, atau mau dibawa kemana? Kalau sekarang mungkin saya ngejalanin aja dulu. Kalau misalkan ada mimpi, saya kan kapan lalu baru belajar lagi. Kan kalau di kedai kopi mungkin saya bilangnya itu hilir. Ya dapatnya kan ilmunya dari hilir, kayak kita membuat hulunya di mana sih gitu kan. Hulunya ya di kebun kan gitu. Jadi bulan lalu belajar lagi ikut panen raya kan gitu. Ya di Singosari tepatnya. Nah itu juga minta ajakin sama mentor Pak Raja, Pak Siva Raja. Dan kebetulan Pak Siva Raja ngenalin sama petaninya namanya Pak Ulum. Nah dan itu tuh dikabarin sama Pak Ulum kalau mereka perlu tenaga kerja gitu, karena di sana petaninya rata-rata usianya paling muda 65 tahun. Paling muda ya. Berarti pas kemarin ke sana menjadi paling muda lagi. Nah, dan SDM mungkin ya, SDM-nya agak kurang, dan kata Pak Ulum panen tahun ini agak cepat. Jadi kalau misalkan kita nggak duluan manen, nanti keduluan bajing, katanya. Bajing itu tupai. Oh, okay. Nanti kalau misalkan udah keduluan tupai, biji kopinya pada jatuh di bawah kan. Jadi sayang, nggak fresh lagi baru dipetik gitu. Jadi saya kesana kemarin ikut bantu dan belajar lagi dari hulu, petik biji kopinya, coba juga. Ternyata manis banget. Aslinya manis ya? Iya, padahal kan kita tahu kopi itu adalah pahit dan asam kan. Saya membuktikan, ini biji kopi langsung nih, petik pas makan, kok manis gitu. Ternyata kopi memang ada manisnya. Oke. Berarti untuk tapi itu kan cherry ya, bukan biji. Tapi kalau buahnya. Iya, somehow kan orang mikir bahwa kopi itu adalah biji. Dari buah bisa ada bijinya kan di dalamnya. Kalau buah kopi yang kita makan manis. Buahnya ya. Oke. Ya ada 3 lapisan selaput di dalam kan, kulit, dalamnya ada kulit ari katanya, terus ada lendir juga. Nah lendirnya itu kayak sari gitu, cuma kan manis.
Kalau saya nangkepnya nih, berarti buat Mas Iza sendiri pelataran kopi ini sudah jadi bagian dari cerita hidup ya? Jadi ya Iya. jalani gitu Jalani. ya? Bener. Betul. Saya tiba-tiba menjalani hobi baru yang mendatangkan rezeki lah, dan teman-teman baru dan orang-orang hebat di luar sana. Oke. Ya. Mas Iza ada nggak sih tips gitu yang pengen Mas Iza sampaikan buat teman-teman yang baru memulai bisnisnya gitu? Mungkin sarannya untuk teman-teman mau bikin usaha kopi, jangan punya mimpi yang istilahnya aku harus punya mesin. Jadi pakai aja alat seadanya dulu, batas kemampuannya alat yang budget mungkin ya. Kalau budgetnya pengen seadanya, sekarang kalau ngomongin sekarang jualan di mana aja orang akan beli kopi kok kayaknya ya gitu kan. Jadi hari ini kenali alat yang kita pakai untuk menjadikan satu signature yang ini loh, meskipun pakai alat ini aja kamu bisa jualan. Nanti setelah rezeki kan mungkin beda-beda ya Mbak Nes gitu. Kalau sudah dari yang alat simple bisa mendatangkan rezeki lebih besar, otomatis kita kan mengupgrade alat kan. Setelah kita upgrade alat, kita pasti dapat menu baru lagi kan, mainnya lebih luas lagi kan. Jadi dari nol dulu, dari basic dulu gitu. Mungkin saya ngomong ini karena pengalaman saya yang pakai seadanya dulu gitu, dan sekarang udah punya alat yang semi profesional di dalam kedai sekarang, didapat dari back to basic itu. Jadi jangan ngincar tiba-tiba aku harus punya ini dulu. Berarti kan kita pakai modal kan. Modalnya cuma satu pada saat mentor dulu awal, modalnya nekat Bob gitu. Saya dikasih tahu cuma modal nekat. Jadi nekat kayak gimana Pak? Bilang, ya jualan aja. Iya tahu Pak, jualan misalkan gitu. Ya sekarang kamu sudah bisa buat kopi nggak? Ya sudah. Tapi nggak tahu enak apa enggaknya. Masalah enak atau enggak kan kamu peduli. Kamu bisa buat apa enggak, kata bapak itu kan mentor. Bisa. Pakai alat apa? Oh pakai alat ini. Ya udah, tinggal beli kopi kan. Oh iya juga. Ya itu sebenarnya pola pikir sih sebenarnya. Kalau kita hari ini mikirnya nggak bisa, ya nggak bisa terus, bener nggak sih? Kalau hari ini kita pakai alat seadanya tapi kita bisa bekerja, ya kenapa ada? Why not dong? Oke. Udah, gitu aja sih. Sesimpel itu kok. Biar kita bukan jadi pembeda ya. Iya, kalau kopi diibaratkan seni bisa berkarya pakai apa aja kan. Udah. Wise sekali Mas Iza. Ya bener tentang seni gitu. Abstrak pun dipikir-pikir mungkin kayak gambar ada satu titik tapi ada orang yang beli 300 juta. Siapa yang tahu seninya? Nggak tahu kan? Karena dia memaknainya gitu. Iya kan, sama yang gini, kita ngomongin penikmat, yang membayar yang melihat kan. Betul. Tapi kalau hari ini kita membuatnya batas kemampuan kita bisa mengukur dengan alat seadanya. Bisa nggak sih jualan dengan alat seadanya? Bisa. Kenapa enggak? Kan alat yang murah diciptakan buat apa? Menurut saya loh ya, opini saya. Terserah kalau misalkan teman-teman ya. Kalau punya achievement yang terlalu besar, artinya kalian semangat nabung. Ayo beli alat yang bagus. Nah, tuh dengerin, jangan muluk intinya, jalanin aja dulu gitu. Iya. Ya jangan takut sendiri jualan. Jangan takut. Iya. Enggak, intinya jangan takut, nekat aja lah. Oke. Nah, Mas Iza, kita Yep. dari tadi ngobrol serius nih. Iya. Nah, sekarang waktunya games. Oke? Oh, ada games ya? Ada. Khusus Mas Iza ada. Apa? Oh. Nggak masuk bercanda. Oke. Memang ada games kita di sini ya. Oke. Aku akan menyebutkan salah satu kata. Aku akan menyebutkan dua kata dan di sini Mas Iza, Bob akan memilih satu kata aja. Satu kata aja. Dari dua kata, Mas Iza pilih satu kata. Oke. Oke ya. Dan saya akan tanya alasannya kenapa. Siap ya? Oke. Siap? Siap. Satu, I'm ready. 2, 3. Menetap atau perjalanan? Perjalanan. Kenapa? Karena ilmu paling banyak di jalan. Asik. 2. Mengalir atau terpaksa? Mengalir. Kenapa? Karena hidup begitu aja. Asik. Ini cepat banget. Ada waktunya nggak sih? Emang nggak ada. Oke, ada buku pen. Itu Mas. Oke, ini games. Oke. Supaya Aduh, salah. Oke. Enggak Mas, enggak akan salah. Aku nggak akan nyalahin kamu Mas. Oke.
Oke, meniru atau orisinil? Original. Orisinil. Kenapa? Karena kita bisa belajar membuat, dan itu jadi originalnya kita. Oke, jadi saya nature ya. That's it. Ya, benar. Oke. Terakhir nih, Oke. agak sulit. Oke, siap. Banjar atau Malang? Waduh. Bener kan? Sulit. Wajah sampai ke puting. Apa itu? Banjarmasin. Banjarmasin. Karena saya lahir di sini, ya. Oke, tetap ya cintanya di Banjarmasin. Pak, minta maaf Pak ya. Bahan baku jangan dipotong Pak.